Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para santri dan santriwati Pondok Pesantren Islam Al-Ittiba yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran tauhid secara online, di mana pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah tentang mengenal dan memahami makna iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Tema pelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang makna iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Ikhwan wa akhwati fillah, para santri dan santriwati yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kata iman merupakan kata yang bersumber dari bahasa Arab. Secara bahasa, iman artinya adalah tasdik. Al-iman maknanya secara bahasa adalah at-tasdik, yaitu membenarkan, mempercayai dengan hati. Ini definisi iman menurut bahasa. Sedangkan makna iman menurut istilah syar'i atau berdasarkan pemahaman ahli sunnah wal jamaah, yaitu pemahaman Nabi SAW dan juga para sahabat beliau serta para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang setia mengikuti pemahaman Nabi dan para sahabat Nabi. Iman maknanya adalah tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Kita ulangi sekali lagi. Definisi iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Yang artinya iman secara istilah syar'i atau menurut pemahaman ahlu sunnah wal jamaah adalah tasdiqun bil qalbi, pembenaran di dalam hati. Kemudian qaulun bil lisan, pengucapan dengan lisan. Lalu wa amalun bil jawarih, pengamalan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, iman bisa bertambah dan semakin kuat dengan melakukan ketaatan kepada Allah yang Maha Pengasih. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, iman bisa berkurang atau melemah dengan sebab mentaati syaitan atau mengikuti bisikan dan langkah-langkah syaitan. Inilah definisi iman yang benar dan sempurna, sebagaimana yang dipahami oleh Nabi SAW, para sahabat Nabi, dan ulama-ulama sunnah
yang senantiasa setia mengikuti jejak Nabi dan para sahabat Nabi dalam beragama. Kita jelaskan definisi iman yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama, iman adalah tasdikun bil qalbi, pembenaran dengan hati. Pembenaran di dalam hati. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hati kita mempercayai dan membenarkan apa saja yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita mempercayai dan membenarkan apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada kita. Baik yang ada dalam Al-Qur'anul Karim maupun yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Atau bisa juga yang dimaksud dengan tasdiqun bil qalbi, pembenaran dengan hati. Maksudnya adalah seorang hamba mempercayai dan membenarkan makna dua kalimat syahadat. Makna dua kalimat syahadat, yaitu ucapan seorang hamba asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah. Artinya mempercayai dan membenarkan makna dan konsekuensi serta tuntutan dua kalimat syahadat. Maka barang siapa yang tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara agama, atau tidak percaya dengan makna dua kalimat syahadat, atau merasa ragu-ragu dengan kebenaran dua kalimat syahadat, merasa ragu-ragu hatinya dengan kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan orang yang beriman, tetapi dia adalah orang kafir kepada Allah dan kepada Rasul. Karena iman yang benar, iman yang sah, wajib mengandung tiga unsur. Unsur yang pertama adalah tasdiqun bil qalbi, pembenaran dengan hati. Hatinya merasa yakin, mempercayai dan membenarkan makna dan konsekuensi dua kalimat syahadat. Hatinya mempercayai dan membenarkan apa saja yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam hatinya. Oleh karenanya orang-orang munafik di zaman Nabi maupun yang datang setelah zaman Nabi, mereka senantiasa mengucapkan dua kalimat syahadat. Mereka rajin mengerjakan sholat, mereka rajin membaca Al-Quran, berzikir, tetapi mereka dihukumi oleh Allah sebagai golongan orang kafir, bahkan lebih kafir daripada orang kafir tulen dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Bahkan di hari kiamat orang-orang munafik akan mendapatkan siksaan yang lebih pedih daripada siksaan yang Allah timpakan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena hati mereka tidak percaya, hati mereka tidak membenarkan agama dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Hati mereka mengingkari, hati mereka merasa ragu-ragu dengan kebenaran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Jadi ini unsur yang pertama yang wajib ada pada keimanan seorang hamba agar imannya sah, imannya benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur yang kedua yang terkandung dalam hakikat iman, qaulun bil lisan, yaitu pengucapan dengan lisan, ikrar dengan lisan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah seorang hamba
seorang manusia tidaklah dikatakan sebagai hamba yang beriman kepada Allah sampai ia mengucapkan dengan lisannya 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, apabila mereka ini menjadi muslim atau muslimah, maka mereka diwajibkan untuk mengikrarkan atau mengucapkan dengan lisannya 2 kalimat syahadat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Kata Nabi SAW, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan atau bersaksi dengan lisannya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mereka bersaksi dengan lisannya, mengucapkan dengan lisannya bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Makanya orang-orang kafir atau orang-orang musyrik atau orang-orang non-muslim yang mana hati mereka merasa percaya dan yakin akan kebenaran Islam, bahkan anggota badan mereka sudah rajin mengamalkan kebaikan-kebaikan, membantu korban bencana, menyantuni anak-anak yatim, memberikan bantuan dan sumbangan kepada fakir miskin, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, bersedekah, berinfak dengan harta benda mereka dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan kepentingan dunia. Tetapi meskipun demikian, selagi lisan mereka tidak pernah mengikrarkan dan mengucapkan 2 kalimat syahadat sampai kematian menjemput mereka, maka mereka bukan sebagai seorang muslim, apalagi mukmin. Karena di antara unsur iman yang harus dipenuhi oleh seorang hamba agar menjadi muslim dan mukmin adalah mengucapkan dan mengikrarkan dengan lisannya 2 kalimat syahadat. Oleh karenanya paman Nabi yang bernama Abu Thalib, ya, meskipun beliau dikenal sebagai paman Nabi yang begitu besar dan banyak kebaikan dan jasa-jasa beliau kepada Nabi Muhammad, kepada Islam, menjadi tameng dan pelindung bagi dakwah Nabi SAW di kota Mekah dari gangguan orang-orang musyrikin. Beliau senantiasa menyayangi Nabi Muhammad, mengasuh dan memelihara Nabi Muhammad. Tetapi tatkala menjelang wafatnya, beliau diajak oleh keponakannya, oleh Nabi Muhammad untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya ammi, kata Nabi kepada beliau, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan wahaju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan olehmu kalimat la ilaha illallah sebagai suatu kalimat yang akan aku jadikan sebagai alasan untuk membelamu di hadapan Allah pada kiamat. Engkau sebagai hamba yang beriman. Tetapi sampai menjelang wafatnya, Abu Thalib tidak sempat mengucapkan dengan lisannya 2 kalimat syahadat. Maka beliau meninggal dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir kepada Allah. Semua kebaikan-kebaikan yang pernah diperbuatnya menjadi sia-sia, tidak berguna, tidak dapat melindungi dan menyelamatkannya dari kobaran api neraka, tidak bisa menyelamatkannya dari murka Allah dan memasukkannya ke dalam surga Allah. Tidak bisa. Kenapa? Lisannya tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ini unsur yang kedua yang wajib ada pada hakikat iman. Kemudian unsur yang ketiga, wa amalun bil jawarih. Iman itu adalah berupa pengamalan dengan anggota badan. Beramal dengan anggota badan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah anggota badan kita siap melaksanakan semua syariat Allah.
Anggota badan kita siap melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang ada di dalam Al-Quranul Karim maupun yang ada dalam hadis. Apakah jiwa dan hawa nafsu kita menyukainya atau membencinya? Apakah banyak orang yang mengamalkannya atau banyak orang yang meninggalkannya? Anggota badan kita siap taat, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah, siap melaksanakan syariat Allah yang ada dalam Al-Quran maupun ada dalam hadis Nabi yang sahih. Inilah unsur yang ketiga. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala betapa sering menyebut kata iman beriringan dan bergandengan dengan amal soleh. Ya, di antara contohnya adalah firman Allah, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat." Orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Dalam surat Al-Asr Allah juga berfirman ketika menyebut ciri-ciri dan kriteria orang-orang yang beruntung selamat dari kerugian. Apa ciri mereka? Apa sifat mereka? Allah berfirman, "Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat." Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dengan demikian, amal saleh merupakan bagian dari iman, bukan hal yang terpisah atau keluar dari iman. Amal saleh adalah bagian dari hakikat iman. Maka apabila seorang hamba telah mengatakan kami beriman kepada Allah, maka konsekuensinya ia siap dan wajib melaksanakan apa saja yang Allah syariatkan dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah dengan anggota badannya. Siap mengerjakan kewajiban sholat, menunaikan kewajiban zakat, kewajiban puasa Ramadan. Siap untuk menghiasi dirinya dengan sifat jujur, dengan amanah, menjauhi segala hal yang dilarang dan dibenci oleh Allah, menjauhi kesyirikan, menjauhi kekafiran dengan segala bentuknya, menjauhi amalan-amalan bid'ah yang telah diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, menjauhi segala bentuk dosa dan maksiat dan segala bentuk kefasikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iman juga menurut Ahlussunnah wal Jamaah bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa bertambah dengan apa? Dengan melakukan amal ketaatan kepada Allah, dengan mengerjakan amal soleh, dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Iman seorang hamba menjadi bertambah dan semakin menguat. Semua kebaikan dan ibadah yang Allah syariatkan apabila dikerjakan oleh seorang hamba dengan niat ikhlas hanya karena Allah dan tata caranya sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan menyebabkan imannya semakin kuat dan bertambah. Seperti kita mengerjakan sholat 5 waktu, ditambah dengan sholat-sholat sunnah, seperti kita rajin membaca Al-Quran, menghafalnya, rajin berzikir, bersolawat, rajin menimba ilmu, berdakwah dan mengajarkan ilmu kepada orang lain, rajin membantu orang yang sedang kesusahan, berkata yang jujur, menepati janji, menunaikan amanat. Ini adalah amal-amal kebaikan yang akan membuat iman seorang hamba semakin kuat dan bertambah. Dan iman juga bisa berkurang. Karena ia bisa bertambah, maka dia juga punya sifat berkurang atau melemah. Apa yang membuat iman itu berkurang dan melemah? Maksiat. Makanya dalam definisi tadi, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, iman seorang hamba bisa berkurang atau melemah dengan sebab mentaati syaitan.
mengikuti bisikan dan langkah-langkah setan, dengan mengerjakan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah, melanggar larangan Allah, meninggalkan perintah Allah. Itulah yang menyebabkan iman seorang hamba menjadi lemah atau berkurang, bahkan batal dan hilang. Tergantung jenis maksiatnya, tergantung bentuk dosanya. Karena ada maksiat-maksiat yang dapat membatalkan iman dan menghilangkannya secara keseluruhan. Ada pula dosa maksiat yang hanya mengurangi kesempurnaan iman. Di antara dalil syar'i dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menunjukkan bahwa keimanan seorang hamba bisa bertambah dan bisa berkurang, bisa menguat dan bisa melemah. Keimanan yang ada dalam hati seorang muslim dan muslimah bisa kuat, bisa lemah, bisa bertambah, bisa berkurang. Di antara dalilnya firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Surat Al-Anfal ayat yang kedua. Silakan dicatat. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, disebutkan kebesaran keagungan Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka merasa takut kepada Allah. Hati mereka merasa takut kepada Allah, bergetar karena takut kepada Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum iman, maka keimanan mereka semakin bertambah. Iman mereka semakin bertambah tatkala dibacakan dan diperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan dengan jelas dan gamblang kepada kita bahwa keimanan seorang hamba yang mengucap dalam hatinya bisa bertambah, bisa menguat dan meningkat. Dengan sebab apa? Berbuat amal saleh. Dengan sebab mendengarkan bacaan Al-Quran, atau dengan sebab dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Telinganya digunakan untuk mendengarkan kebaikan, lisannya digunakan untuk membaca dan mengucapkan kebaikan. Membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, berdoa, ya, mengucapkan tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, membasahi lisannya dengan zikrullah azza wa jalla. Ini termasuk amal-amal soleh yang akan menambah dan menguatkan keimanan kita. Sedangkan di antara dalil yang lain dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa iman seorang hamba bisa bertambah, firman Allah dalam surat Al-Muddathir. Silakan dicatat. Surat Al-Muddathir ayat 31. Allah berfirman, "Wa yazdadal ladzina amanu imana." Wa yazdadal ladzina amanu imana. Surat Al-Muddathir ayat 31. Supaya orang-orang yang beriman semakin bertambah keimanannya. Supaya orang yang beriman semakin bertambah keimanannya. Demikian pula dari yang lain dari surat At-Taubah ayat 124. Silakan dicatat. Dalil-dalil syar'i dari Al-Quran yang menunjukkan iman seorang hamba yang menghujam dalam hatinya bisa bertambah dan menguat, yaitu firman Allah dalam surat At-Taubah 124. Fa'ammal ladzina amanu fazadatum imana wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka keimanan mereka semakin bertambah, sedangkan mereka senantiasa merasa bergembira.
Adapun orang yang beriman, maka keimanan mereka semakin bertambah, menguat, meningkat, sedangkan mereka merasa bergembira. Allah mengabarkan kepada kita dalam kitab sucinya Al-Quran bahwa iman hamba bisa bertambah, bisa menguat. Demikian pula keimanan seorang hamba bisa menurun, bisa melemah dan berkurang atau hilang dengan sebab maksiat. Di antara dalilnya firman Allah atau sabda Nabi SAW. Sabda Nabi SAW di dalam Sahih Muslim, beliau bersabda, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min." Ila akhir hadis. Yang artinya seorang hamba tidaklah melakukan zina tatkala berzina dalam keadaan beriman, dan seorang hamba tidaklah melakukan pencurian ketika dia mencuri dalam keadaan beriman, dan seorang hamba tidaklah mabuk atau minum khamr tatkala mabuk dalam keadaan beriman. Para ulama ahlu sunnah, ahli hadis menjelaskan maksud daripada tidaklah beriman, ya, atau tidaklah seorang hamba berbuat zina ketika berzina dalam keadaan beriman. Kata para ulama sunnah, tidak sempurna imannya. Tidaklah seorang hamba mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Maksudnya tidak sempurna iman. Yang ditiadakan oleh Nabi adalah kesempurnaan iman. Dengan sebab mereka berbuat dosa-dosa, berzina, mabuk, mencuri. Ini adalah maksiat berupa dosa besar yang dapat mengurangi sempurnaan iman, sehingga imannya menurun atau melemah dan kurang sempurna. Inilah beberapa dalil syar'i dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menunjukkan bahwa keimanan seorang hamba bisa bertambah dan berkurang. Kesimpulan dari pelajaran kita pada pertemuan kali ini tentang makna iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah iman adalah qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jawarih yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah adalah pengucapan dengan lisan, pembenaran dengan hati, dan pengamalan dan anggota badan. Iman bisa bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah, dan iman juga bisa berkurang atau melemah dengan mengikuti bisikan dan nakal-nakal syaitan dengan berbuat dosa maksiat. Demikian pelajaran kita pada pertemuan kali ini tentang hakikat iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga bisa dipahami dengan baik dan benar, dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membuahkan amal soleh, ilmu yang akan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, ilmu yang akan memasukkan kita ke dalam surga dan menyelamatkan kita dari murka Allah, dari siksa kubur dan siksa neraka. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a wa sallallahu wa sallama barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.